السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang berbahagia ini untuk melanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran yang sepantasnya seorang mukmin untuk terus mempelajarinya. Permasalahan yang sangat prinsip dalam hidup kita yang tidak boleh tidak seorang muslim jahil tentangnya. Maka wajib dia mempelajarinya agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, agar dia tidak bimbang, terombang-ambing dalam hidupnya karena tidak mempelajari prinsip di dalam memahami ad-din, agama ini. Maka inilah prinsip-prinsip yang kita pelajari, yang tidak boleh seorang muslim itu jahil, bodoh terhadap perkara-perkara penting dalam agamanya. Bagaimana seorang muslim mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepadanya, membenarkan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sepenuhnya dia yakin dan percaya terhadap apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan atau apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan berupa syariat kepada Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga telah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Inilah agama yang kita anut, yang kita terus senantiasa berada di atasnya, mempelajari prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
keberkahan umur, dan juga kemudahan-kemudahan urusan duniawi, dan yang lebih daripada itu adalah semoga Allah mudahkan urusan ukhrawi kita dan terus memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kita. Pada kesempatan yang lalu kita masih di halaman yang ke-62 di kitab yang ada di hadapan saya. Masih terkait tentang surat Al-Baqarah yang di dalamnya menjelaskan tentang prinsip-prinsip keimanan. Al-Syeikh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menerangkan tentang bahwa di dalam surat Al-Baqarah dari awal-awal surat diterangkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman terhadap perkara yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara mukjizat Al-Quran ini, di dalam surat Al-Baqarah ini di pertengahannya disebutkan juga tentang perincian bagaimana sesungguhnya seorang itu beriman kepada perkara yang gaib. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kutub-kutubnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang pertengahan, yang mengajarkan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pertengahan ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ini, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. 268. Maka kita perhatikan surat ini yang Allah Tabaraka wa ta'ala menerangkan dari awal surat Al-Baqarah ini, maka ada 286. Maka kalau kita melihat dari awal-awal dan juga pertengahan ayat ini dan akhir ayat ini menerangkan tentang prinsip-prinsip keimanan yang sangat mendasar, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Maka di ayat yang ke-143 kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ajaran Islam ini. Allah jadikan umat ini sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ini pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul yang telah menyampaikan risalah Islam ini sebagai saksi atas kalian. Maka kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa yang kita imani, agar apa yang kita yakini, yang kita benarkan dari syariat Islam ini yang kita pelajari lalu kemudian kita amalkan dalam keseharian kita, mewujudkan betul-betul merealisasikan keimanan atau buah dari keimanan yang sesungguhnya. Maka di akhir pada halaman 62 Syekh menyebutkan tentang hadis as-sahih yang merupakan kewajiban kita
agar senantiasa memohon tambahan atau memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim fi Al-Mustadrak wa Tabrani dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Artinya bahwasanya sesungguhnya iman ya di dalam hati salah seorang di antara kalian, jauf, itu dalam hati mereka keimanan tersebut akan lapuk sebagaimana layaknya baju. Ini juga akan lapuk, akan usang baju tersebut. Demikian pula keimanan seseorang, dan Rasul memberikan perumpamaan yang mudah dicerna oleh umatnya. Maka kata beliau, mintalah kepada Allah, hendaknya kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian. Fal qira'atu kulla lailatin li hatainil ayatain, maka ketika kita membaca dua ayat, kita membaca dua ayat di dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah di setiap malamnya, maka cukuplah ayat tersebut untuknya. Maksudnya adalah dianjurkan kita untuk membaca setiap malam ayat ini untuk memperbaharui keimanan kita, karena ini adalah merupakan termasuk prinsip-prinsip yang sangat agung yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, agar bertambah keimanan kita jauh dari perkara-perkara yang bisa mempengaruhi rusaknya keimanan kita, yang banyak sekali kita sangat mudah mendapatkannya karena hati kita ini lemah, sedangkan syubhat kerancuan sangat kuat menyambar setiap hati kita jika hati kita tidak dikuatkan dengan upaya menambah keimanan kita dengan amal-amal saleh. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa iman itu bukanlah semata-mata pengakuan belaka tanpa dengan adanya bukti-bukti yang dilakukan oleh seorang muslim. Laisal iman bit tamanni wala bit tahalli, bukan dengan berhias-hias, memperbagus tampilan, mengesankan kepada orang lain bahwa dia betul-betul orang yang paling beriman kepada Allah, tetapi jika dilihat dari pengamalannya yang merupakan bukti ternyata pengamalannya sangat jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka yang terpenting adalah bagaimana upaya seorang muslim untuk beriman, percaya sepenuhnya, yakin dan membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk ittiba, mencontoh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting. Inilah keimanan kita, dan juga beriman kepada perkara gaib lainnya, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para utusan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka kata beliau, fal qira'atu kulla lailatin li hatainil ayataini yakunu bihi tajdidun lil iman wastihdarun wastidhkarun lil ahdi bihadhil usulil azimati. Ketika membaca di akhir surat Al-Baqarah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu ayat yang sebelumnya dibaca, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ya, tentu kata Syekh di sini adalah ya la siyama, ini ayat kemudian bisa memperbaharui keimanan kita, menghadirkan ya, dan kita selalu mengingat akan adanya perjanjian di situ ya, dengan prinsip-prinsip keimanan tersebut yang agung. La siyama ma'al qiraati bit tadabburi wat ta'ammul, terlebih lagi ketika membacanya disertai dengan ya tadabbur dan perenungan yang dalam. Wa akrim biha min lailatin yaftatihuha al-mu'min bitajdidil ahdi bihadhil usulil azimah allati yaqumu 'alaiha dinuhu kulluhu. Kata beliau, Masya Allah, akrim biha, ya, maka sempurnakanlah kemuliaanmu wahai seorang muslim dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, di mana setiap malam engkau ya membaca ya ayat atau dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Itu fungsinya untuk apa? Memperbaharui keimanan, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip yang agung ini, yang tidak akan mungkin agama seseorang bisa tegak ya kecuali di atas prinsip-prinsip ini. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, rasul-rasulnya. Nah, inilah yang menguatkan keimanan seseorang, memberikan ya kekokohan di dalam dia berprinsip. Dia tidak akan meninggalkan, dia akan memahami ada ya syarat-syarat keimanan yang harus dia penuhi, dan juga ada larangan-larangan yang harus kemudian dia ya tinggalkan, sehingga sempurnalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan perintah yang terbesar, ma'ruf yang paling ma'ruf, adalah perintah untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala, sedangkan mungkar yang paling mungkar adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, karena syirik inilah yang paling mungkar, yang Allah tabaraka wa taala ya memerintahkan kita untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam ya perbuatan kezaliman yang terbesar, yaitu perbuatan syirik. Selanjutnya kata beliau, wa fi athna'i hadhihi surah jaa dzikru hadhil usul fi qawlihi tabaraka wa taala. Kemudian di pertengahan surat Al-Baqarah ini ya juga ada datang keterangan tentang prinsip-prinsip yang mulia ini, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Bahwasanya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, ya, dan seterusnya yang disebutkan dalam ayat ini yang sangat panjang, ya. Fadzakara tabaraka wa ta'ala hadhil usul al-azimah wal usus al-matinah. Kata Syekh Abdul Razzaq, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini prinsip-prinsip yang agung dan juga pondasi-pondasi yang kokoh, ya, yaitu apa? Al-iman billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hari akhir dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya serta nabi-nabinya. Ya, kemudian ayat itu membahas tentang apa? Ya, amal-amal soleh selanjutnya. Ya, wa atal mala ala hubbihi, orang yang memberikan hartanya, ya, harta yang paling dia cintai. Kemudian ya wadil kurba wal yatama, memberikan kepada kerabatnya, kepada anak yatim harta-harta tersebut. Wa ibnas sabil,
juga kepada ya musafir, was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi inilah pertengahan ayat yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, nyambung dengan awal-awal ayat tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah disebutkan amal-amal saleh yang di dalam ayat ini, ayat 177, di akhir ayat Allah berfirman, wa ulaika humul muttaqun. Demikian pula itulah orang-orang yang ya demikian sifat orang-orang yang atau amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa jami'u hadhil ayat allati marrat fi dzikri usulil iman mujtami'atan lam yuzkar fiha al-imanu bil qadar. Ya, wa huwa dakhilun fil imani billahi azza wa jalla. Lianna al-imana bil qadari imanun bi qudratillahi azza wa jalla. Kata beliau, ayat-ayat yang telah dibacakan, ya, yang telah lalu pembahasan kita, ya seluruh ayat-ayat yang kita sebutkan itu yang telah lalu, ya menjelaskan atau menyebutkan tentang prinsip-prinsip iman, terkumpul di dalamnya prinsip-prinsip iman, namun belum disebutkan di dalamnya atau tidak disebutkan di dalamnya iman terhadap takdir. Mengapa demikian? Karena kata beliau, wa huwa dakhilun fil imani billah. Karena itu sudah mencakup ya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu diulang. Kenapa? Li'annal iman bil qadar, karena iman terhadap ya perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imanun bi qudratillahi azza wajal, bagian dari iman kepada ya qudrah Allah tabaraka wa ta'ala, ya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah masuk ke dalam ya qudrah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad ja'at ayatun katsiratun khassatun bitakririhi, karena ya telah datang keterangan juga ayat-ayat yang begitu banyak yang khusus terkait dengan ya, penetapan keimanan seseorang terhadap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaqaulihi subhanah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, ini di antara ayat yang menetapkan adanya keimanan terhadap takdir. Kata Allah tabaraka wa taala, kami ya telah menetapkan inna kulla syai'in khalaqnahu, bahwasanya segala sesuatu kami telah menciptakannya sesuai dengan takdirnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Wa qawlihi alladhi khalaqa fasawwa, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan ya fasawwa, dan kemudian memperbagus ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan Allah tabaraka wa taala yang telah menetapkan takdirnya dan juga memberikan hidayah. Dalam surat Al-A'la ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tsumma ji'ta ala qadarin, kemudian ya engkau datang dengan ya tentu dengan apa? Dengan penetapan takdir. Allah tabaraka wa taala yang menetapkan. Dalam surat Taha ayat yang ke-40, wa qauluhu, dan juga firman Allah tabaraka wa taala, faqadarna fani'mal qadirun, maka kamilah yang telah menentukan batasan-batasan takdirnya, maka fani'mal qadirun, ya maka itulah sebaik-baik apa takdir yang tentunya menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu innallaha ala kulli syai'in qadir, dan firman Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ya menentukan atas segala sesuatu itu ya takdirnya, dan Allah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ya atas segala sesuatu ya maha kuasa atas hal tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan makna ini sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang ya takdir, bahwa takdir baik maupun buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, ayat-ayat yang telah dijelaskan ya di dalam surat Al-Baqarah dari ayat di awal-awal surat Al-Baqarah, kemudian pertengahannya ya juga ada ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi yang sudah kita jelaskan hadisnya tentang ya pertanyaan Rasul kepada Abul Munzir Ubay bin Ka'ab, yang menjelaskan bahwasanya ayat yang teragung adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Yang kita baca ya beserta dengan tadabbur dan perenungan yang mendalam, karena terdapat di dalamnya prinsip-prinsip yang sangat agung, nama-nama Allah tabaraka wa taala, dan juga ya sifat-sifatnya yang mulia. Ya, di mana ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang kesempurnaan, menunjukkan tentang keagungan, kebesaran dan keindahan Allah tabaraka wa taala, yang membuat ya seluruh manusia tentunya ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah mereka merunduk, kemudian setiap suara terhening, setiap hati tergetar ya karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, serta membuat setiap lutut tersimpuh karena hina di hadapan Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam. Maka kalau kita mengagungkan Allah tabaraka wa taala, kita tahu siapa sebenarnya kita selaku manusia yang hina dina, yang sepantasnya untuk mengagungkan Allah. Tidak pantas untuk menyembah selain Allah tabaraka wa taala, apalagi menyembah makhluk yang sangat hina. Ya, menyembah orang yang sudah dikubur. Ya, maka ini tidak pantas dilakukan oleh seorang ya yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca tentang bahwasanya dia telah beriman kepada Allah. Ya, tetapi ayat-ayat tersebut tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan efek kepada ya dirinya, kepada cara dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Maka mereka orang-orang yang demikian itu tidak ya mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Maka kita perhatikan ayat-ayat yang merupakan pembahasan tentang prinsip-prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, wal Qur'an kama asyartu jaa fihi tibyanun li hadhil usul ijmalan wa tafsilan. Kata beliau, Al-Qur'an ya menjelaskan penjelasan tentang prinsip-prinsip ini ya baik secara global maupun secara terperinci. Walihada indama taqra'ul Qur'ana tajid ayatin katsiratan tata'allaqu bil imani billah azza wa jal. Maka oleh karena itu kata beliau, ketika engkau membaca Al-Quran, engkau akan mendapati ayat-ayat yang begitu banyak terkait tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzikri asma'ihi, dan juga ya disebutkan dalam ayat tersebut tentang nama-nama Allah, wa sifatihi, dan juga sifat-sifat Allah, wa azamatihi, dan keagungan Allah, wa af'alihi, dan perbuatan Allah tabaraka wa taala. Wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil imani bil malaikah wa awsafihim wa a'malihim wa wadhaifihim. Demikian pula engkau ketika membaca Al-Quran, ini Syekh betul-betul mengingatkan kepada kita, selama ini kita baca apa tidak Al-Quran itu? Dengan perenungan tentunya, ya, dengan
ya tadabbur yang dalam. Karena betapa banyak sekarang ini hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kekhusyuan atau tadabbur Al-Quran. Baru setengah ayat dibaca, ya sudah kemudian apa? Ditinggalkan ayat tersebut. Apa yang dilihat? Gangguan yang datang. Was-was yang masuk ke dalam dirinya atau kesibukan yang lain, ya, atau tidak serius di dalam membaca, tidak berta'awudz ketika interaksi dengan Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang dapat memalingkan dirinya dari tadabbur yang sesungguhnya. Ya, maka ini ketika kita membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya kita melihat bagaimana ya, adab-adab dalam membaca Al-Quran sehingga kita sampai pada maksud yang diinginkan. Ya, barangkali sering kita membaca setiap malam, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tapi itu sebatas ya kita baca, namun belum sampai kepada tadabbur dan perenungan yang dalam. Iya. Karena ternyata perbuatan kita, tingkah laku kita, ya, ucapan-ucapan kita banyak yang masih jauh dari ya tuntunan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita berusaha ketika membaca kita dapatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menjelaskan tentang keagungan Allah, perbuatan-perbuatan Allah kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jangan kemudian kita mentakwilnya, jangan kemudian kita ya menolak atau menafikan, bahkan ada yang mentertawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya perlu kita ingatkan karena banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang bagaimana adab-adab terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari dia telah ya melecehkan dan merendahkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil imani bil malaika. Jika engkau membaca, kata beliau, engkau dapatkan begitu banyak ayat-ayat yang terkait dengan keimanan terhadap para malaikat. Ini juga perlu kita renungkan. Kalau kita baca ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala terkait dengan makhluk Allah yang sangat agung, ya, kita tidak akan membayangkan ya bagaimana ya Allah Tabaraka wa taala zatnya, ya bentuknya, ya. Karena bayangan-bayangan yang seperti itu akan terus jika kita memperturutkannya, datang bayangan-bayangan seperti itu. Sampai kemudian dalam hadis disebutkan kalau dia membayangkan ya kemudian dia tanya, dia mengatakan, setan itu mengatakan, ya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia mengatakan Allah. Lalu ujung-ujungnya dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini waswasu syaitan yang seperti ini. Ketika datang apa petunjuk Rasul? Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan rasulnya. Selesai. Maka ketika ada bayangan-bayangan seperti itu jangan diperturutkan. Kita bayangkan bagaimana ciptaan Allah berupa ya malaikat-malaikatnya yang besar, yang agung. Ya, satu malaikat diterangkan tentang ya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memiliki 600 sayap yang ketika dibentangkan akan satu sayapnya akan menutup seluruh ufuk. Ya, bagaimana mungkin kemudian kita membayang-bayangkan ya Allah Subhanahu wa taala yaitu ya zatnya dibayang-bayangkan sehingga kita justru terjerumus ke dalam kemungkaran yang besar. Sehingga kita meremehkan ya karena kita tidak mengetahui bagaimana selayaknya seorang hamba di dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula sifat-sifat malaikat wa a'malihim, amal-amal atau ya pekerjaan-pekerjaan wadhaifihim, pekerjaan malaikat yang telah ditentukan. Ada yang mengatur ya turunnya hujan, ya ada yang mencabut nyawa manusia,
Ada yang menanyakan ya yang di alam kubur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan semuanya. Ada yang mencatat amal-amal baik maupun amalan buruk. Ya. Maka ketika kita mempelajari dan membaca ayat-ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tidak ada yang luput sedikit pun dari ya pantauan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bertambah ya rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil imani bil kutubil munazzalati. Kita akan mendapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an ayat-ayat terkait dengan iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya diturunkan sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Kitab ya, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf ya. Wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil anbiya wa qasasihim wa akhbarihim wa ayatin katsiratan fil wasfil yaumil akhir. Demikian pula ayat-ayat yang terkait dengan para nabi dan juga kisah-kisah yang terkait yang dikabarkan tentang ya kabar-kabar mereka terdahulu dan kaumnya, bagaimana sifat mereka ya atau sikap mereka terhadap nabi yang diutus. Ya. Sama dengan ya yang diutus Allah tabaraka wa taala di akhir zaman ini kepada umat manusia seluruhnya. Ya, Allah akan tanyakan kepada mereka, ya kepada kita sekalian, ya, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana ya sikapmu? Bagaimana ya perbuatan yang kau lakukan terhadap Rasul yang diutus? Apakah engkau beriman kepadanya? Sikapmu apakah kemudian membenarkan risalah yang diembannya? Atau sebaliknya? Sudah terdapat contoh-contoh kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana umat-umat yang Allah tabaraka wa ta'ala selamatkan dan juga ada yang Allah binasakan kembali kepada sikap mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka beriman, niscaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapatkan akhir yang baik dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Sebaliknya ketika mereka menolak, justru mengingkari, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, mereka pasti binasa dan mereka pasti celaka. Wa ayatin katsiratan fi wasfil yaumil akhir. Demikian pula ketika engkau membaca Al-Quran, engkau akan dapatkan ayat-ayat yang terkait dengan keimanan terhadap hari akhir. Terhadap ya hari akhir, yaitu terhadap hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita bahas penafsirannya dalam kitab yang sama ini, tentang misalkan dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya, al-qari'atu mal qari'ah, ma adraka mal qari'ah, diterangkan di situ tentang peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat. Atau ayat-ayat yang lainnya yang terkait dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa dzikri asma'ihi wa alamatihi wa awsafihi wa ahwalihi. Disebutkan juga nama-nama hari kiamat, ya. Karena ini perkara yang besar, perkara yang agung, maka namanya sangat banyak sekali. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama hari kiamat yang sangat banyak. Dan juga tanda-tanda hari kiamat. Dan ya Allah sifatkan seperti apa huru-hara yang akan terjadi, ya. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang ingin ya melihat terjadinya peristiwa hari kiamat sebagaimana ya dia melihat dengan mata kepalanya, maka bacalah surat At-Takwir. Baca surat At-Takwir dan juga surat Al-Infitar. Ya, idza syamsu kuwirat dibaca. Ya, ini terkait terhadap perkara-perkara yang sangat dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil imani bil qadar. Demikian pula kita akan dapatkan ayat-ayat yang begitu banyak terkait dengan keimanan terhadap perkara yang
telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada takdir. Walihada la takadu taqra'u fil Qur'ani ayatan illa wa fiha ma yata'allaq bihadhil usulil azimati allati yaqumu 'alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Ya, maka kata beliau, ya, engkau akan dapatkan ketika engkau membaca Al-Quran ayat-ayat, ya, hampir-hampir engkau tidak mendapatkan di dalamnya, kecuali ketika engkau membaca itu pasti engkau dapatkan ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip yang agung, yang dimana agama ini tidak akan berdiri dengan tegak kecuali dengan adanya prinsip-prinsip tersebut. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah tugas kita untuk saling mengingatkan bagaimana bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, mempelajari prinsip-prinsip ini, yang dengan kita mengetahui prinsip-prinsip keimanan, ya, menambah semangat kita, menambah kesungguhan kita untuk memperbanyak amal-amal saleh, mengingat, ya, tentang apa yang telah kita persiapkan di hari akhirat kelak. Ketika kita menyatakan kita, ya, mendengar Rasul diutus, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amanna bi rabbikum fa amanna. Rabbana, Rabb kami. Lihat bagaimana, ya, dengan menggunakan kata-kata Rabb yang tercakup di dalamnya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah mengatur rezeki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya, kami telah mendengar ada yang menyerukan kepada keimanan. Ya, siapa? Tentunya Nabi SAW. Bagaimana kewajiban kita? Ya, ittiba kepada sunnah beliau. Ketika kita mencintai, ya, menyatakan kecintaan yang tulus kepada beliau, ya, maka kewajiban kita adalah ittiba, bukan ibtida, bukan mengadakan perkara yang baru, tetapi ittiba, yaitu mengikuti kepada sunnah beliau. Iya. Ini tentu dalam surat Al-Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya, kita mendengar, ya, orang yang menyeru kepada keimanan, an aminu, hendaklah kalian beriman, bi rabbikum fa amanna, berimanlah kalian terhadap Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan gugurkanlah, ya, dosa-dosa kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang, ya, melakukan kebaikan. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita, memperbaharui, ya, keimanan kita. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ya, wala tukhzina yaumal qiyamah, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu. Ya, kita menetapkan Rasul-Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi sikap kita bagaimana, ya, terhadap perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak-hak Nabi apakah telah kita tunaikan? Apakah kita membenarkan apa yang disabdakan beliau atau sebagian saja? Ketika orang kemudian ramai hanya menetapkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan huru hara akhir zaman saja, ya, yang lainnya tidak diimani, tidak dibahas. Ya, maka bagaimana sikap kita terhadap,
ya Nabi SAW. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat yang harus kita ingatkan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena itulah iman yang sesungguhnya. Kita yakin dalam hati kita ucapkan dengan lidah kita, dengan lisan kita, lalu kita ya amalkan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ya tentu melalui dengan ya jawarih, anggota badan kita ini ya yang kita gunakan ini sebagai amanah, semuanya adalah dalam rangka untuk kita patuh kepada aturan-aturan Allah tabaraka wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, yang syariat tersebut tegak di atas i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dan juga amaliyat, yaitu ibadah berupa amaliyah. Ya. Wa hadza kulluhu mimma yubayyinu lana makanata hadhil usul. Selanjutnya kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ini semua adalah merupakan ya penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang kedudukan prinsip-prinsip ini. Wa 'idhama sya'niha, dan besarnya agungnya perkara ini. Wa rif'ata makanatiha, dan tingginya kedudukan ya perkara atau prinsip-prinsip yang agung ini. Wa annaha asasun yaqumu 'alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala, di mana ini semua adalah merupakan prinsip atau asas, landasan yang dengannya akan berdiri tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berjihad menegakkan agama ini, ya, kita memperbaharui keimanan kita. Kapan? Ya setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan kemudian ajal menjemput kita. Apakah kita dalam keimanan kepada Allah atau sebaliknya, wal'iyadzubillah. Ya, maka kita minta senantiasa tambahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tambahan pemahaman. Karena umumnya orang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana pemahamannya? Nah, ini yang kita tentunya akan bisa memahami kalau kita bertanya kepada ahlinya. Ketika kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan prinsip-prinsip keimanan, kita renungkan maknanya yang dalam, ya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami perkara prinsip tersebut. Wa fil hadis atau fi hadis Jibril al-masyhur, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan sebagaimana dalam hadis Jibril al-masyhur, ini hadis yang kedua yang Imam Nawawi sebutkan dalam Arba'in Nawawiyahnya. Ya, ini hadis yang panjang, hadis Jibril. Disebut juga hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma sa'ala Jibril, ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi. Ya, lamma sa'ala Jibrilu alaihi salatu wassalam an nabiyya anil iman, tentang iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Fadzakara salawatullahi wa salamuhu alaihi usulal iman as-sittah. Di sini Nabi sebutkan prinsip atau rukun iman yang 6. Ya, allati yaqumu 'alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala, yang dengan prinsip atau rukun, keenam rukun iman tersebut niscaya agama Allah tabaraka wa ta'ala akan tegak. Wa fis sunnati ahaditsu katsiratun jiddan
tata'allaku bit-ta'rifi billahi azza wa jal wa dzikri asma'ihi wa awsafihi wa 'azamatihi jalla fi 'ulah. Dan begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nama-nama dan sifat-sifatnya dan keagungannya Allah tabaraka wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi. Demikian pula wa ahaditsu katsiratun tata'allaqu bil malaikah. Kalau tadi disebutkan ayat-ayatnya, maka begitu banyak kata Syekh hadis-hadis yang terkait dengan keimanan seorang mukmin, seorang muslim kepada para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikri awsafihim, dan juga hadis-hadis yang membahas tentang sifat-sifat para malaikat. Ya. Wa a'malihim, demikian pula amalan-amalan mereka. Wa akhbarihim, kabar-kabar tentang para malaikat, ya. Mungkin diantaranya kita berikan contoh ketika kita bermajelis ilmu, maka orang-orang yang bermajelis ilmu akan diliputi oleh para malaikat. Majtama'a qaumun, kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu masjid atau majelis ilmu kecuali turun kepadanya ketenangan, Demikian pula rahmat Allah menyertai mereka, dan juga para malaikat meliputi mereka, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka. Nah, ini salah satu hadis yang menerangkan tentang bahwasanya malaikat hadir di majelis ilmu. Maka majelis ilmu disebut juga dengan majelis malaikat. Wa hadits katsiratun tata'allaqu bi dzikril kutub. Demikian pula hadis-hadis yang sangat banyak yang terkait dengan pembahasan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa dzikril anbiya. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang para nabi alaihimus salatullah wa salamuhu. Wa haditsu katsiratun fi wasfil yaumil akhir wa ahwali yaumil qiyamah wa awsafil jannati wan nar. Hadis-hadis terkait dengan hari atau huru-hara akhir zaman, hari kiamat. Demikian pula sifat jannah, sifat surga maupun sifat nar, tentang api neraka. Wa ahadits katsiratun fi dzikri tafasil tata'allaqu bil iman bil qadar, dan juga hadis yang terkait dengan pembahasan takdir. Fas sunnatu mali'atun bil ahadits allati tubayyinu hadhil usul al 'azimata wal usus al matinata allati yaqumu 'alaiha dinullah tabaraka wa ta'ala. Dan juga sunnah sangat banyak membahas tentang prinsip-prinsip keimanan ini, membahas tentang atau yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip keimanan yang agung, dan juga pondasi-pondasi yang kokoh, yang tentunya agama Islam ini tidak akan tegak kecuali dengan prinsip-prinsip tersebut. Barangkali ini yang bisa kita pelajari di sore hari ini jamaah sekalian, para pendengar yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan. Adapun selanjutnya kemudian disebutkan oleh Syekh, wa aslu hadhil usul al-imanu billah. Maka di antara prinsip-prinsip yang paling utama ini adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa baqiyatul usul tab'un lahu wa far'un anhu. Adapun yang selainnya sebagai cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, ini di sore hari yang berbahagia ini kita diingatkan kembali tentang ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan, yang harus melahirkan ketika kita membaca harus melahirkan apa? Sikap yang jelas di dalam keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, bagaimana ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan salafus saleh, di mana para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, untuk menemani Rasul mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai Rasul kita, tentunya kita pun ingin untuk mengikhlaskan ittiba kita. Tentu amalan kita tidak bisa sama dengan amalan para sahabat, namun kita memiliki kecintaan kepada
ya para sahabat, bagaimana kesungguhan mereka berhenti ya pada apa yang Rasul berhenti dengannya, tidak mengamalkan apa-apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Iya. Nah, itulah ya, tugas kita, sikap kita yang tepat di dalam menyatakan keimanan kita dan syahadat kita kepada Nabi SAW, membenarkan, kemudian mengindahkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Demikian yang bisa kita pelajari. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan halaman yang ke-64 tentang perincian prinsip-prinsip yang kita bahas pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.